Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen Analisa Pagi. Di video kali ini, seperti biasa kita akan update news dan juga pergerakan dari market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita ada di tanggal 8 Maret ya, 2023 dan kita udah dapat data kemarin soal testimoni Dewan Gubernur The Fed, yaitu Jerome Powell, teman-teman. Dia ada speech jam 10 malam kemarin, sehingga menyebabkan market sedikit bergelombang ya, dan ya ada sedikit dump lah yang terjadi pada market. Hari ini kita akan ada beberapa news soal prospek energi jangka pendek Amerika Serikat, kemudian ada pidato dari Gubernur European Central Bank, ini jam 5 sore ya, nanti perubahan tenaga kerja untuk Amerika Serikat, testimoni Jerome Powell lagi, ini ada testimoni lagi jam 10 malam, terus ada lowongan pekerjaan, jobless, jobless ya, itu di jam 10 malam juga, dan juga inventory minyak mentah. Belum selesai teman-teman, bakal ada testimoni lagi. Kira-kira Jerome Powell bakal ngomong apa ya? Kalau kita lihat dari segi teks, ini teks yang dibacakan ya oleh Jerome Powell, dia berbicara soal kondisi ekonomi dan juga kebijakan moneter, kebijakan policy, monetary policy yang dilakukan oleh The Fed. Kita akan bahas nanti, tapi kita lihat dulu beberapa news yang lain. Teman-teman, ini ada berita yang datangnya dari Australia. Australia mengatakan bahwa mereka belum selesai dalam hal pembuatan kebijakan atau membuat yang namanya regulasi di sana ya. Mereka estimasikan bakalan selesai sampai tahun depan, teman-teman. Dan ini tentunya mengecewakan bagi para penggemar kripto di seluruh dunia ya, di saat semua wah gonjang-ganjing semua, ini ada masalah, ada fund, ada exchange yang bangkrut, ada stablecoin yang diragukan teman-teman. Jadi banyak sekali masalah yang ada di market. Regulasi itu bisa menjadi angin segar lah buat semua semua pencinta kripto. Dan saat ini masih sedang dikerjakan dan belum bisa rampung dengan waktu cepat teman-teman. Even ini Australia dan mungkin negara-negara yang lain juga pun masih bakalan menunggu ya. Terus dari berita yang lain, ini ada masalah dari Tether. Ada crypto company di belakang Tether yang menggunakan dokumen palsu. Ini nih masalah sih, parah banget. Gimana kita nggak bisa lihat full beritanya karena harus berlangganan dari Wall Street Journal. Tapi apapun ini, tentunya ini bisa menjadi salah satu sesuatu yang buruk lah bagi kepercayaan masyarakat, terutama terhadap stablecoin. Tentunya SEC bakalan lebih hawkish lagi teman-teman setelah mendengar berita ini. Dari berita yang lain ada Meta, Facebook ya, ini berencana lagi untuk melakukan layoff teman-teman. Sesegera mungkin di minggu ini. Ini ngeri nih. Meta kembali akan melakukan pengurangan karyawan sampai ribuan teman-teman. Plan 1000 more layoff. Jadi sangat-sangat banyak ya yang bakalan di layoff, dan ini tentunya membuat ke depan ekonomi itu benar-benar kacau. Inflasi masih tinggi, ekonomi udah kacau, banyak orang yang layoff. Dan kita akan lihat seperti apa nanti perubahan daripada kebijakan-kebijakan yang diambil The Fed, terutama melihat kondisi yang saat ini. Oke, kita balik lagi ke testimoni. Aku sendiri translate aja sih, ini ada aku translate dan supaya lebih mudah kita menjabarkan ya. Jadi bagaimana ekonomi, ini adalah cerita soal ekonomi, situasi, dan juga outlook untuk saat ini ya. Dari bulan Januari, tentang tenaga kerja, pengeluaran konsumen, produksi manufaktur, inflasi sebagian telah berbalik arah. Sudah terjadi pelunakan yang telah kita lihat dalam sebulan yang lalu. Beberapa pembalikan kemudian mencerminkan cuaca hangat di luar musimnya di bulan Januari. Ini bicara soal cuaca ya di luar. Udah selesai winternya teman-teman. Tentunya mereka nggak perlu lagi pakai pemanas dan lain-lain itu, sehingga yang menyebabkan semuanya bisa kembali normal lagi. Dan kuartal sebelumnya menunjukkan bahwa tekanan inflasi berjalan lebih tinggi yang diharapkan pada saat pertemuan Komite Pasar Terbuka FOMC. FOMC yaitu kemarin inflasinya tinggi tapi sekarang sudah melunak. Dari sudut pandang yang lebih luas, inflasi agak moderat sejak pertengahan tahun lalu, tetapi masih jauh dari atas sasaran FOMC sebesar 2%.
Perubahan 12 bulan dalam total pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE telah melambat dan puncaknya 7% di bulan Juni menjadi 5,4% di bulan Januari karena energi telah turun, hambatan rantai pasokan telah mereda. Selama 12 bulan terakhir, inflasi PCE inti tidak termasuk harga makanan dan juga energi bergejolak sampai 4,7% karena kemacetan rantai pasokan yang telah mereda, kebijakan yang lebih ketat telah menahan permintaan. Inflasi di sektor barang inti telah turun, dan sementara inflasi jasa perumahan masih terlalu tinggi. Pendapatan harga sewa terlihat dalam sewa yang baru-baru ini ditandatangani menunjukkan perlambatan komponen inflasi di selama tahun depan, teman-teman. Jadi bisa dibilang ini harga-harga bahan pokok sudah mulai turun disebabkan karena energi yang sudah semakin turun. Harga minyak bumi, terus ya mungkin batu bara juga termasuk ya, listrik semakin turun sehingga ya makanan dan minuman itu bisa turun. Tapi sewa tempat, harga properti masih tinggi. Meskipun demikian, sejauh ini kami sedikit tanda disinflasi telah terjadi. Ya, ada sedikit penurunan inflasi yang sudah terjadi. Tapi tentunya mereka masih komit soal inflasi 2%. Target mereka ya, sesuai dengan target mereka. Beralih ke pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang melambat signifikan tahun lalu dengan produk domestik bruto real naik di bawah 0,9%. Meskipun belanja konsumen tampaknya berkembang dengan kecepatan yang solid pada kuartal ini, indikator terbarunya menunjukkan pertumbuhan belanja produksi yang lemah. Ada terjadi pelemahan belanja daya beli masyarakat. Aktivitas di sektor perumahan terus melemah, sebagian besar mencerminkan tingkat hipotek yang lebih tinggi, suku bunga yang lebih tinggi, dan juga pertumbuhan output yang lebih lama tampaknya membebani tetap investasi tetap dalam bisnis. Jadi ini harga properti udah semakin naik. Ya teman-teman, tidak diimbangi dengan daya beli masyarakat yang semakin melemah ya. Daya beli masyarakat semakin melemah, sementara dari segi harga rumah itu semakin naik sehingga menyebabkan kekurangan daya beli. Sehingga di sektor properti ini bisa dibilang jadi sektor yang cukup dirugikan dengan kondisi seperti sekarang. Jadi itu sih. Terus lalu kebijakan moneter policy apa? Dengan inflasi yang jauh di atas tujuan jangka panjang kami sebesar 2% dengan harga tenaga kerja tetap sangat ketat. FOMC memperketat kebijakan moneter, kenaikan suku bunga sebesar 4,5 poin persentase selama setahun terakhir. Kami harus mengantisipasi hingga peningkatan kelanjutan dalam kisaran target suku bunga dana federal akan sesuai untuk menciptakan sikap kebijakan moneter yang cukup ketat untuk mengembalikan inflasi ke 2%. Jadi di sini The Fed mau bilang mereka masih hawkish. Mereka tetap target 2%. Itu nggak bisa dinego, teman-teman. Kami melihat efek dari tindakan kebijakan terhadap permintaan sektor ekonomi yang paling peka terhadap bunga, ya tentunya properti ya. Akan tetapi perlu waktu untuk menyadari efek penuh dengan pengekangan moneter, terutama terhadap inflasi, mengingat pengetatan kumulatif kebijakan moneter dan juga kelambatan yang mempengaruhi ekonomi dan juga inflasi kebijakan moneter. Komite memperketat laju kenaikan suku bunga selama 2 pertemuan terakhir. Kami akan terus mengembalikan keputusan rapat demi rapat dengan mempertimbangkan totalitas data yang masuk ke implikasi terhadap prospek aktivitas ekonomi dan juga inflasi. Jadi mereka bilang mereka bakalan tetap cek nih setiap rapat seperti apa kondisi ekonominya. Jadi nggak bisa diputuskan sekarang. Jadi itu sih kurang lebih yang mereka sampaikan. Intinya The Fed masih hawkish. Lalu efek daripada speech-nya ini seperti apa? Market kripto Bitcoin khususnya agak sedikit dapat tekanan. Kemarin turun sampai 22.000. Kita akan mulai bahas dari pergerakan dari market Bitcoin. Kemarin closingnya nggak terlalu bagus ya, doji lagi. Ini bikin market sedikit ambigu, teman-teman. Dan kemarin dia drop cukup signifikan sampai 21.900, which is udah mendekati area-area yang cukup ideal. Target saya sih akumulasi. Jadi ya ini bukan rekomendasi buat teman-teman. Tapi kalau saya punya target 21.700, 21.800, saya pasti ambil barang di sana. Ya. Itu sih target akumulasi saya sementara. Tapi tentunya saya nggak all in, teman-teman. Saya manage uang saya punya berapa, ada uang-uang dikit ya udah belilah altcoin yang saya beli, bukan Bitcoin. Tapi ketika pergerakan Bitcoin itu menyentuh harga 21.400,
Sementara pergerakan dari Bitcoin masih agak turun ya, so far bagus lah buat yang mau ambil barang murah. The Fed masih hawkish intinya, dan siap-siap aja nanti malam masih ada lagi speech testimoni daripada Jerome Powell, mungkin akan berdampak juga terhadap market. Sementara dari pergerakan Bitcoin ternyata ini cukup valid, sebuah bearish pennant teman-teman tercipta, bukan bearish pennant tapi bearish flag. Ya, ini tercipta pada pergerakan Bitcoin yang flat, kemudian dia di sini dapat momentum buat breakdown. Yes, sekarang kita tinggal cari aja target penurunan yang terjadi pada Bitcoin. Ambil dari sini, turun ke sini, kita pindahkan ke sini, maka kita dapat target yang cukup ideal, yaitu di 21.700, 21.000 ya 700 something lah. Itu adalah posisi yang sangat ideal buat Bitcoin terkoreksi ke area tersebut. Dan setelah itu kita expect kalau Bitcoin akan mengalami tren penguatan, teman-teman. Level ini juga pernah menjadi level yang menahan Bitcoin dari penurunan waktu bulan Februari dan juga menahan Bitcoin dalam kenaikan di Januari. Jadi menurut saya level 21.700 ini level yang cukup mantap lah buat kita ambil. Itu sih planning saya jangka pendek. Sementara kalau Bitcoin turun ya good lah, teman-teman. Dari segi pergerakan smart money nggak terlalu banyak aktivitas ya. Kalau dari indikator lain dia sudah breakdown dari MA 200, which is Bitcoin sudah masuk ke fase koreksinya kembali, dan kita akan gunakan indikator RSI lagi. Nah, di RSI sendiri di time frame 4 jam ini Bitcoin kembali agak turun, teman-teman. Dan di sini kita expect banget kalau Bitcoin akan, ya, kalau bisa sih dia ada bullish divergence yang mungkin bisa tercipta di sini ya. Semacam bullish divergence, pergerakan agak turun, tapi dari indikator menunjukkan tren kenaikan, which is ini sebenarnya pantulan yang bakalan sangat-sangat baik buat pergerakan Bitcoin jangka pendek untuk membuat fase reversalnya, teman-teman. Jadi ya sementara sih saya melihat seperti itu, dikala banyak sekali ya fund yang ada di market. Ini Tether lagi kena masalah lagi setelah kemarin BUSD ya kan, sekarang ya banyak sekali lah hal-hal yang buruk yang terjadi pada market. Jadi ini peluang sih sebenarnya buat yang rencana long invest atau swing trading dalam waktu bulanan, ya puluhan bulan, belasan bulan atau tahunan, ya itulah. Sekarang posisi yang cukup bagus buat kita melihat. Lalu bisa nggak sih Bitcoin turun lebih dalam lagi? Ya bisa aja, teman-teman. Tergantung bagaimana eh ya kondisi daripada market. Kalau saya sih melihat melihat FOMC yang seperti ini, testimoni kemarin ya, terus juga data-data inflasi yang udah mulai diperlambat, bagaimana The Fed kemarin naikin suku bunga sampai 75 basis point, terus pelan-pelan naikin cuma sampai 25 basis point. Saya rasa sih itu nggak bakalan terlalu berdampak yang parah buat market. Hawkish, dari hawkish menjadi dovish itu tentunya menjadi good news, teman-teman. Meskipun masih dinaikkan suku bunganya, tapi saya rasa sudah mulai terjadi pelemahan tingkat hawkish daripada Jerome Powell. Jadi gitu sih kalau saya lihat dari segi kebijakan The Fed. Mungkin kalau ada news yang parah banget, contohnya Binance bermasalah gimana, bangkrut lah, apalah, kayak FTX, ya itu bisa jadi bikin market down. Kalau yang sementara terlihat mungkin belum. Oh, Mongox satu lagi, dia lagi distribusi ya, menjelang distribusi mereka punya koin untuk mengembalikan dana para investor kemarin. Itu mungkin jadi sentimen juga buat market jangka pendek, teman-teman. Jadi ya manfaatkanlah buat koreksi, buat ambil barang ketika koreksi. Jadi kalau dari saya sih gitu ya, sementara posisinya masih cukup optimis Bitcoin bakalan kembali rally jangka waktu pendek. Tapi kalau at the end ternyata salah, Bitcoin malah turun lebih dalam, ya itu good news buat buat mereka yang mau ambil barang, teman-teman. Jadi sementara gitu. Kalau dari pergerakan indeks dolar mungkin kita bisa ambil comparison. Indeks dolar kembali menguat, teman-teman. Kali ini dia ngepump lumayan signifikan setelah testimoni Jerome Powell tadi, dan juga kita akan lihat seperti apa nanti testimoni malam nanti. Karena ini belum selesai, mungkin aja mereka masih hawkish, mungkin juga udah dovish, ya kita nggak tahu. Tapi yang penting kita lihat dan juga merespon market dengan bijak. Em, itu sih, stok market juga merah kemarin ya, stok market merah, terus emas juga merah, dolar aja yang naik. Gitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andri, makasih.